Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, dosen pembimbing serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-nya kita dapat hadir dalam kegiatan seminar proposal hari ini. Perkenalkan, saya Ifatus Sofiah, selaku moderator yang akan memandu jalannya seminar proposal ini. Adapun mahasiswa yang akan mempresentasikan proposal penelitiannya adalah Hanayatul Findira dengan NIM 2312932. Judulnya Isu-isu Pendidikan di Sekolah Dasar. Untuk mempersingkat waktu kepada Saudari Hanayatul Findira, kami persilahkan untuk memaparkan proposal penelitian yang telah disusun. Kepada Hanayatul Findira, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Mas Nila Devi, SPD MPD, dan teman dan rekan-rekan yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya dengan judul Isu-isu Pendidikan Sekolah Dasar 31 Jati Tanah Tinggi. Bab, terdapat bab 1 pendahuluan. Pada poin pertama yaitu terdapat latar belakang. Pendidikan abad ke-21 menuntut peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dasar melalui kompetensi guru, pemahaman psikologi peserta didik, penggunaan metode dan media pembelajaran yang inovatif, sistem penilaian yang sesuai, implementasi kurikulum, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta administrasi pendidikan yang efektif. Oleh karena itu, analisis terhadap aspek-aspek tersebut diperlukan untuk mengetahui perkembangan dan pelaksanaannya di SDN 31 Jati Tanah Tinggi sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Terdapat rumusan masalah yang sudah dibahas dari latar belakang. Yang pertama yaitu bagaimana keahlian guru dan perkembangan psikologi peserta didik abad ke-21 di SDN 31 Jati Tanah Tinggi. Yang kedua, bagaimana perkembangan metode atau model pembelajaran yang diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana penggunaan serta perkembangan alat peraga dan media pembelajaran dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, bagaimana perkembangan sistem penilaian yang diterapkan di sekolah dasar. Yang kelima, bagaimana implementasi dan perkembangan kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Dan yang keenam, bagaimana pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah dasar. Dan yang terakhir yaitu bagaimana pelaksanaan administrasi pendidikan di sekolah dasar. Adapun untuk tujuan observasinya, yang pertama untuk mengetahui keahlian guru dan perkembangan psikologi peserta didik abad ke-21. Yang kedua, untuk menganalisis perkembangan metode atau model pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui penggunaan serta perkembangan alat peraga dan media pembelajaran. Yang keempat, untuk menganalisis sistem penilaian yang diterapkan di sekolah dasar. Yang kelima, untuk mengetahui implementasi dan perkembangan kurikulum di sekolah dasar. Yang keenam, untuk mengetahui pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketujuh, untuk mengetahui pelaksanaan administrasi pendidikan. Selanjutnya itu manfaat observasi. Yang pertama bagi penulis. Pemanfaatan observasi bagi penulis adalah membantu memperoleh pengalaman langsung tentang kondisi nyata pembelajaran di sekolah dasar. Bagi sekolah, pemanfaatan observasi bagi sekolah adalah memberikan masukan yang konstruktif terkait pelaksanaan pembelajaran. Dan yang ketiga, bagi pembaca, manfaat observasi bagi pembaca adalah menambah wawasan dan pemahaman tentang kondisi nyata pendidikan di sekolah dasar.
Selanjutnya yaitu metode observasi. Yang pertama, metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode observasi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung. Selanjutnya yaitu bab 2 kajian teori. Pada bagian pertama, terdapat keahlian guru dan perkembangan psikologi peserta didik abad ke-21. Poin pertama yaitu guru harus memiliki kompetensi abad ke-21, yang mana guru tidak hanya menguasai materi saja, tetapi guru juga harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Guru dituntut mampu mengelola kepribadian pembelajaran sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik agar proses belajar menjadi lebih efektif dan bermakna. Untuk poin kedua, pemanfaatan teknologi dan keterampilan 4C dalam pembelajaran, guru perlu mengintegrasikan teknologi dan pembelajaran serta mengembangkan keterampilan abad ke-21 atau 4C, yaitu berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Dan poin yang ketiga, penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Guru harus mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasikan perbedaan kemampuan minat dan gaya belajar peserta didik dengan cara setiap peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya sehingga hasil belajar lebih optimal. Dan yang keempat yaitu karakteristik dan perkembangan psikologi peserta didik abad ke-21. Peserta didik abad ke-21 memiliki karakteristik yang dinamis, kritis, dan terbiasa dengan teknologi digital. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan cepat mengaku informasi tetapi juga menghadapi tantangan. Dan yang kelima yaitu hubungan keahlian guru dan dengan perkembangan peserta didik. Keahlian guru berkaitan dengan perkembangan psikologi peserta didik. Guru yang memahami psikologi anak mampu merancang pembelajaran yang menarik dan bermakna, misalnya melalui media digital interaktif, diskusi, PBL, dan penguatan positif. Selanjutnya yaitu poin kedua, perkembangan metode dan model pembelajaran. Yang pertama itu pembelajaran awalnya berpusat pada guru. Maksudnya di sini, pada awalnya pengembangan pendidikan pembelajaran berpusat pada guru. Guru menjadi sumber utama informasi, sedangkan peserta didik hanya menerima materi secara pasif. Yang kedua, perubahan menuju pembelajaran berpusat pada peserta didik, di mana dalam pembelajaran ini guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik seiring perkembangan ilmu pengetahuan pembelajaran mulai berubah dan berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, munculnya model pembelajaran yang inovatif. Perubahan sistem pembelajaran melatih berbagai model pembelajaran seperti PBL, PJBL, Discovery Learning, dan Inquiry Learning. Model tersebut mendorong peserta didik untuk aktif dan kreatif. Yang keempat, pengaruh teknologi dalam pembelajaran. Pembelajaran mulai memanfaatkan media digital seperti video pembelajaran, aplikasi edukasi, platform kuis interaktif. Yang kelima yaitu pengaruh teknologi dalam pembelajaran. Di mana dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran menekankan pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan kebutuhan minat dan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, perkembangan alat peraga dan media pembelajaran. Pada poin pertama, terdapat alat peraga membantu mempermudah pemahaman materi. Alat peraga digunakan untuk membantu menjelaskan konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Yang kedua, jenis alat peraga yang digunakan dalam pembelajaran, seperti benda nyata, model, gambar, atau kartu pembelajaran. Yang ketiga, perkembangan media pembelajaran dari sederhana ke modern. Pada awalnya, media pembelajaran yang digunakan
masih sederhana seperti papan tulis, buku teks, gambar cetak. Seiring perkembangan zaman, media pembelajaran eh, berkembang menjadi lebih modern dan variatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Dan yang keempat, pemanfaatan teknologi dalam media pembelajaran. Guru mulai menggunakan video pembelajaran, presentasi interaktif, dan aplikasi edukatif, serta platform kuis dalam proses belajar mengajar. Dan yang kelima yaitu media pembelajaran mendukung keaktifan dan motivasi belajar. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang keenam yaitu penggunaan media dalam kurikulum merdeka. Guru harus memilih media yang sesuai dengan kebutuhan, minat dan kemampuan peserta didik, misalnya alat peraga konkret untuk siswa yang membutuhkan bantuan visual dan media digital untuk meningkatkan motivasi belajar. Dan yang ketujuh yaitu dampak penggunaan alat peraga dan media pembelajaran. Penggunaan media yang tepat dapat meningkatkan pemahaman konsep keaktifan dan hasil belajar peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Dan yang keempat yaitu perkembangan penilaian di sekolah dasar. Yang pertama yaitu penilaian tradisional berfokus pada hasil akhir. Pada awalnya, penilaian di SD lebih menekankan hasil akhir. Penilaian dilakukan evaluasi tes tertulis seperti ulangan harian, UTS, dan ujian akhir. Yang kedua yaitu aspek sikap dan keterampilan kurang mendapatkan perhatian. Guru lebih banyak melihat nilai angka dari hasil tes sehingga perkembangan karakter dan keterampilan peserta didik kurang diperhatikan. Dan yang ketiga, kurikulum 2013 menekankan pengembangan kompetensi. Seiring perkembangan pendidikan, sistem penilaian mulai berubah menjadi lebih komprehensif. Penilaian tidak hanya mengukur apa yang diketahui peserta didik, tetapi juga bagaimana proses mereka belajar. Yang keempat, kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas kepada guru. Penilaian autentik berkembang untuk menilai tiga aspek. Yang pertama yaitu pengetahuan, keterampilan, dan yang ketiga yaitu sikap. Pada poin kelima, penguatan keterampilan eh, Pada poin kelima, penerapan asesmen dalam kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, sistem penilaian menggunakan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Asesmen diagnostik ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal murid, sedangkan asesmen formatif dilakukan selama pembelajaran untuk memperbaiki proses belajar, dan asesmen sumatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang keenam, penilaian lebih fleksibel dan sesuai kebutuhan peserta didik. Guru dapat memilih bentuk penilaian sesuai agar setiap peserta didik dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan yang ketujuh, tujuan perkembangan sistem penilaian. Perkembangan sistem penilaian menunjukkan perubahan dan penilaian yang hanya berorientasi pada nilai akhir menjadi penilaian yang menyeluruh dan berkelanjutan. Poin selanjutnya yaitu implementasi dan kurikulum di sekolah dasar. Yang pertama, kurikulum bersifat terpusat dan berpusat pada guru, di mana guru menjadi pusat pembelajaran dan peserta didik lebih banyak menerima info secara pasif. Yang kedua, perkembangan kurikulum menuju pembelajaran yang fleksibel, di mana seiring perkembangan pendidikan kurikulum mulai berubah menjadi lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, kurikulum 2013 menekankan pengembangan kompetensi. Kurikulum 2013 menekankan pengembangan kompetensi murid yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat yaitu kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas kepada guru, di mana kurikulum ini menekankan pembelajaran yang bermakna, berdiferensiasi, dan berfokus pada penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Dan yang kelima yaitu implementasi eh, kurikulum dalam praktik pembelajaran. Yang ketujuh, petujuan perkembangan kurikulum di sekolah dasar. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana di sekolah dasar.
Yang pertama, pentingnya sarana dan prasarana dalam pembelajaran, di mana keberadaan fasilitas yang memadai membantu guru dan murid dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Yang kedua, pemanfaatan sarana pembelajaran seperti buku, alat peraga, media pembelajaran, dan perangkat teknologi digunakan digunakan melalui guru menyampaikan materi pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu fungsi prasarana dalam mendukung suasana belajar. Prasarana seperti ruang kelas, perpustakaan, labor, dan lingkungan sekolah berfungsi mendukung terciptanya suasana belajar yang kondusif. Yang keempat, pemanfaatan sarana sesuai tujuan dan karakteristik peserta didik, di mana memanfaatkan perpus untuk meningkatkan literasi dan alat peraga konkret untuk menyelesaikan konsep abstrak. Dan yang kelima yaitu lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Contohnya halaman sekolah digunakan untuk pembelajaran IPA, kegiatan observasi praktik langsungnya sehingga peserta didik belajar melalui pengalaman nyata. Dan yang keenam yaitu perkembangan teknologi dan sarana dan prasarana. Sekolah mulai memanfaatkan teknologi digital seperti proyektor, komputer, internet, dan platform pembelajaran online. Dan yang ketujuh yaitu dampak pemanfaatan sarana dan prasarana yang optimal. Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, membuat peserta didik lebih aktif dan termotivasi. Selanjutnya yaitu administrasi pendidikan di sekolah dasar. Yang pertama, pengertian dan tujuan administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan di sekolah dasar adalah kegiatan pengelolaan seluruh aspek pendidikan secara sistematis untuk menduduk kelancaran proses pembelajaran seperti mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan sekolah agar tujuan dapat tercapai. Dan yang ketujuh, dan yang kedua yaitu administrasi kurikulum dan peserta didik, meliputi pengelolaan perangkat pembelajaran seperti modul ajar, program tahunan, semester, dan penilaian hasil belajar. Yang ketiga yaitu administrasi tenaga pendidik dan sarana prasarana. Mencakup data guru, jadwal mengajar, serta pembagian tugas. Sementara itu, administrasi sarana dan prasarana berkaitan dengan eh, pencatatan dan pengelolaan fasilitas sekolah. Yang keempat, administrasi keuangan sekolah. Meliputi pengelolaan dana sekolah secara transparan dan akuntabel. Yang kelima yaitu perkembangan digitalisasi administrasi pendidikan. Sekolah mulai menggunakan aspek rapor, atensi, dan sistem mengelola sekolah untuk mempermudah pengelolaan data. Dan yang keenam yaitu pentingnya kerjasama dalam pelaksanakan administrasi agar seluruh kegiatan sekolah belajar dengan baik. Dan yang ketujuh yaitu peran administrasi dalam mendukung pendidikan sebagai penunjang utama dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar. Selanjutnya bab 3 deskripsi lokasi. Terdapat identitas sekolah, nama sekolah SD Negeri 31 Jati Tanah Tinggi, kepala sekolah Syarefni Syarbaini SPD SD, NPSN 10304636, status sekolah negeri, waktu belajar pagi sampai 5 hari, email tertera di info PPT. Untuk bab 4 terdapat hasil dan pembahasan. Nah, identitas guru di sini saya mengamati kelas 2A dengan wali kelas Ibu Mariana SPD, jumlah siswanya 24 orang di SDN 31 Jati Tanah Tinggi. Terdapat hasil observasi dilakukan melalui wawancara langsung dengan wali kelas kelas 2A Ibu Ena. Observasi ini difokuskan pada aspek guru, metode pembelajaran, media, penilaian kurikulum, sarana dan prasarana, dan administrasi sekolah, serta hasil observasi diuraikan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Nah, pada bagian pertama, keahlian guru dan perkembangan psikologi peserta didik abad ke-21.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mariana, guru memahami bahwa karakteristik siswa sekolah dasar sangat beragam dari segi kemampuan, minat, dan kondisi emosional, sehingga diperlukan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan aspek kognitif, sosial, dan emosional secara seimbang. Guru berupaya menciptakan suasana belajar yang aman dan ramah agar siswa nyaman dan berani berpendapat serta mulai menerapkan keterampilan abad 21 4C seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas melalui diskusi dan tanya jawab. Namun masih terdapat kendala dalam membangun kepercayaan diri siswa dan menangani masalah emosional, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih personal dalam pembelajaran. Pada bagian kedua, terdapat metode atau model pembelajaran. Hasil wawancara menunjukkan bahwa guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan untuk meningkatkan keaktifan siswa, serta mulai menerapkan model inovatif seperti problem-based learning secara sederhana sejalan dengan tuntutan pembelajaran abad 21 yang berpusat pada siswa di mana siswa mulai aktif bertanya dan berdiskusi meskipun belum merata. Kendala yang dihadapi meliputi perbedaan kemampuan siswa dan keterbatasan waktu dalam menerapkan model pembelajaran yang lebih kompleks. Selanjutnya, media dan alat peraga. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa guru masih menggunakan media pembelajaran sederhana seperti buku paket, gambar, papan tulis, proyektor, dan benda konkret yang disesuaikan dengan materi dan karakteristik siswa agar lebih mudah dipahami. Hal ini sejalan dengan temuan literatur bahwa penggunaan media berbasis teknologi di sekolah dasar masih terbatas. Namun berdasarkan observasi seminar, penggunaan media yang menarik terbukti dapat meningkatkan motivasi dan antusiasme dalam eh, siswa dalam belajar. Sehingga meskipun sederhana, media yang digunakan tetap memberikan dampak positif pada proses pembelajaran. Yang keempat yaitu penilaian atau asesmen. Berdasarkan hasil wawancara, guru telah menerapkan penilaian formatif dan sumatif melalui tugas, latihan, ulangan harian, serta pengamatan sikap dan keterampilan siswa. Disertai pemberian umpan balik untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan siswa, namun masih terdapat kendala dalam menilai kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS dan melakukan penilaian secara menyeluruh karena keterbatasan waktu dan banyaknya jumlah siswa sehingga asesmen yang mendalam dan berkelanjutan belum optimal. Yang kelima yaitu kurikulum. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sekolah telah menerapkan kurikulum merdeka dengan guru, mulai menyusun modul ajar, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa, serta menanamkan nilai-nilai karakter dalam kegiatan sehari-hari. Namun guru masih menghadapi kesulitan dalam memahami dan mengimplementasikan kurikulum secara maksimal, terutama dalam penyusunan modul ajar dan penerapan pembelajaran berpusat pada siswa sehingga masih memerlukan pelatihan dan pendampingan lebih lanjut. Yang keenam, sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil wawancara, sarana dan prasarana di sekolah tergolong cukup memadai, seperti ruang kelas yang layak, lingkungan yang bersih, dan adanya perpustakaan yang mendukung pembelajaran. Namun masih terdapat kekurangan pada fasilitas teknologi dan alat peraga yang lebih lengkap untuk menunjang pembelajaran abad 21. Meskipun demikian, guru tetap berupaya memanfaatkan fasilitas yang ada secara maksimal, walaupun keterbatasan tersebut menjadi hambatan dalam menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif. Yang ketujuh, administrasi. Berdasarkan hasil wawancara, pengelolaan administrasi pembelajaran di kelas 2A sudah berjalan dengan baik dan tertata, ditunjukkan dengan penyusunan rutin perangkat pembelajaran, pencatatan nilai, serta laporan hasil belajar yang membantu proses pembelajaran menjadi lebih terarah dan sistematis. Selain itu, administrasi juga lebih memanfaatkan teknologi meskipun belum sepenuhnya dan secara umum telah mendukung kelancaran pembelajaran serta mencerminkan tanggung jawab profesional guru yang baik. Selanjutnya itu bab 5 penutup. Terdapat kesimpulan dan saran.
Pelaksanaan pembelajaran di kelas 2A sudah berjalan cukup baik dengan penerapan kurikulum merdeka, penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi, serta penilaian mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sarana dan prasarana, dan administrasi juga cukup mendukung, meskipun pemanfaatan media dan teknologi masih perlu ditingkatkan. Guru perlu meningkatkan penggunaan model pembelajaran inovatif, media berbasis teknologi, dan penilaian berbasis HOTS, agar pembelajaran lebih optimal dan berpusat pada siswa. Sekolah juga perlu mendukung melalui penyediaan fasilitas yang lengkap serta pelatihan bagi guru. Nah, berikut terdapat dokumentasi saat saya melakukan wawancara dengan guru kelas 2A. Dan ini dokumentasi bersama kelas 2A. Baik, sekian presentasi dari saya. Eh, te- Mohon maaf apabila banyak kata dalam penyampaian. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hanayatul Findira atas pemaparannya. Selanjutnya kita memasuki sesi kritik dan saran. Kepada rekan-rekan mahasiswa yang hadir hari ini agar memberikan sanggahannya kepada Lutfiah Dwi Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya izin sedikit memberikan saran kepada Saudari Hanayatul Findira. Menurut saya laporan ini sudah cukup baik dan sistematis. Saran saya, pembahasan hasil observasi bisa lebih diperdalam dengan analisis eh, penyebab dan dampak dari setiap temuan, serta ditambahkan contoh-contoh konkret dari kegiatan pembelajaran di kelas agar hasil observasi lebih kuat dan tidak hanya bersifat deskriptif. Sekian sedikit saran dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Saya kembalikan kepada Hanayatul Findira. Kepada Hanayatul Findira, persilahkan. Baik, terima kasih atas saran yang diberikan Lutfia Dwi Putri. Saya sangat menghargai masukan tersebut karena dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan laporan saya. Saya setuju bahwa pembahasan hasil observasi akan lebih kuat apabila disertai analisis yang lebih mendalam mengenai penyebab dan dampak dari setiap temuan. Selain itu, penambahan contoh-contoh konkret kegiatan pembelajaran di kelas juga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi yang diamati. Saran ini akan menjadi perhatian untuk penyempurnaan laporan agar tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga lebih analitis dan informatif. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Baik, kepada penanya pertama yaitu Nashwa Kelerias. Kepada Nashwa dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Perkenalkan, saya Nasya Areas dengan NIM 23129061. Izin bertanya kepada eh, Saudari Hanatu Findira sebagai penyaji. Dalam laporan disebutkan bahwa guru telah berupaya menerapkan keterampilan abad ke-21 atau 4C, namun masih mengalami kesulitan dalam membangun kepercayaan diri siswa. Nah, menurut penyaji, apakah penerapan 4C ini dapat dikatakan berhasil jika masih banyak siswa yang pasif? Indikator keberhasilannya diukur dari apa? Sekian dari pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Nashwa. Selanjutnya pertanyaan kedua kepada Muktahil Datul Barbi, dipersilahkan. Terima kasih kesempatannya moderator. Perkenalkan saya Muqtahil Datul Berbi dengan NIM 2312654. Izin bertanya kepada penyaji yaitu Saudari Naya Hanayatul Findira, di mana pertanyaannya yaitu berdasarkan laporan hasil observasi, di mana terdapat sekolah telah menerapkan kurikulum merdeka yang menekankan pada pembelajaran aktif. Namun masih ditemukan keterbatasan media pembelajaran, fasilitas teknologi, serta kendala dalam penerapan pembelajaran berpusat pada siswa.
Menurut penyaji, apakah tujuan kurikulum merdeka dapat tercapai secara maksimal dalam kondisi tersebut? Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Muktahil Datul Barbi. Apakah dari rekan-rekan masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada Saudari Hanayatul Findira untuk menjawab pertanyaan pertama dari pertanyaan dari Neshwa Kelarias. Kepada Hanayatul Findira, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nashwa Kailareas, di mana pertanyaannya dalam laporan disebutkan bahwa guru telah berupaya menerapkan keterampilan abad ke-214C, namun masih mengalami kesulitan membangun kepercayaan diri siswa. Menurut pemakalah, apakah penerapan 4C dapat dikatakan berhasil jika masih banyak siswa yang pasif? Indikator keberhasilannya diukur dari apa? Nah, menurut saya, penerapan keterampilan abad ke-214C dapat dikatakan berhasil apabila terlihat adanya perkembangan pada siswa. Meskipun masih ada beberapa siswa yang pasif, keberhasilan 4C tidak diukur dari semua siswa harus aktif, tetapi dari meningkatnya kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi dibandingkan sebelumnya. Jika siswa mulai berani menyampaikan pendapat, bekerja sama dalam kelompok, dan menunjukkan kemampuan memecahkan masalah, maka penerapan 4C sudah menunjukkan hasil yang positif meskipun masih perlu ditingkatkan. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya kembalikan kepada penanya, yaitu Saudari Nashwa Kailareas. Apakah dapat menerima jawaban dari Saudari Hanayatul Findira? Baik, terima kasih atas jawabannya penyaji. Saya menerima jawaban dari penyaji dan memahaminya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari Muktahil Datul Barbi yang akan dijawab oleh Saudari Hanayatul Findira. Kepada Saudari, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Muktahil Datul Berbi, di mana pertanyaannya berdasarkan laporan, sekolah telah menerapkan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran aktif. Namun masih ditemukan keterbatasan media pembelajaran, fasilitas teknologi, serta kendala dan penerapan pembelajaran berpusat pada siswa. Menurut penyaji, apakah tujuan kurikulum merdeka dapat tercapai secara maksimal dalam kondisi tersebut? Menurut saya, tujuan kurikulum merdeka tetap dapat tercapai meskipun terdapat keterbatasan media pembelajaran, fasilitas teknologi, dan kendala dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, namun pencapaiannya belum bisa maksimal. Keberhasilan kurikulum merdeka tidak hanya bergantung pada sarana dan prasarana, tetapi juga pada kreativitas guru dalam merancang pembelajaran yang aktif, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Oleh karena itu, fasilitas yang terbatas menjadi tantangan yang perlu terus diatasi agar tujuan kurikulum merdeka dapat tercapai secara lebih optimal. Sekian jawaban dari saya kembali kepada moderator. Baik, saya kembalikan kepada penanya kedua, yaitu Muktahil Datul Barbi. Apakah dapat menerima jawaban dari Saudari Hanayatul Findira? Baik, terima kasih atas jawabannya, penyaji. Dan saya dapat menerima pertanyaan dari penyaji. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, setelah sesi tanya jawab ini selesai, kita berikan kesempatan kepada Notulen untuk menyampaikan kesimpulannya. Kepada Notulen, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya sebagai notulen seminar pada hari ini. Nah, perkenalkan saya Rani Mardasa Fitri dengan NIM 23 12 9071. Di sini pemateri penyaji Hanayatul Findira dengan materi analisis literatur isu pendidikan di sekolah dasar dan hasil observasi di SDN Negeri 31 Jati Tanah Tinggi. Nah, di hasil pembahasannya yaitu guru telah memahami karakteristik peserta didik dan mulai menerapkan keterampilan abad ke-21. Pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, dan PBL sederhana.
Media pembelajaran digunakan masih sederhana, namun mampu meningkatkan antusiasme pada siswa. Penilaian dilakukan melalui asesmen formatif dan sumatif, tetapi masih terdapat kendala dalam penerapan soal hot. Nah, tadi terdapat ada juga kritik dan saran dari Lutfiah Dwi Putri, di mana sarannya yaitu laporan sudah cukup baik dan sistematis. Eh, Sarannya yaitu pembahasan hasil observasi bisa lebih diperdalam dengan analisis penyebab dan dampak dari setiap temuan, serta ditambahkan contoh-contoh konkret dari kegiatan pembelajaran di kelas agar hasil observasi lebih kuat dan tidak hanya bersifat deskriptif. Dan adapun dua penanya pada seminar hari ini, yaitu yang pertama pertanyaan dari Muktahidatul Barbi, di mana pertanyaannya berdasarkan laporan, sekolah telah menerapkan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran aktif, namun masih ditemukan keterbatasan media pembelajaran, fasilitas teknologi, serta kendala dalam penerapan pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, menurut penyaji, apakah tujuan kurikulum merdeka dapat tercapai secara maksimal dalam kondisi tersebut? Dapat disimpulkan atau poin-poin penting dari jawaban yang telah dijawab oleh penyaji, yaitu tujuan kurikulum mereka tetap dapat tercapai meskipun fasilitas terbatas. Pencapaiannya belum maksimal karena adanya kendala media dan teknologi. Keberhasilan kurikulum mereka tidak hanya bergantung pada sarana dan prasarana. Nah, pada penanya kedua, yaitu pertanyaan dari Naswa Kaila Reas, di mana pertanyaannya, dalam laporan disebutkan bahwa guru telah berupaya menerapkan keterampilan abad ke-21, namun masih mengalami kesulitan membangun kepercayaan diri siswa. Nah, menurut pemakalah, apakah penerapan 4C dapat dikatakan berhasil jika masih banyak siswa yang pasif? Indikator keberhasilannya diukur dari apa? Mungkin poin dari jawaban yang telah diberikan penyaji tadi, yaitu keberhasilan 4C dilihat dari perkembangan kemampuan siswa. Nah, tidak semua siswa harus aktif untuk menunjukkan keberhasilan 4C. Indikator keberhasilan meliputi peningkatan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Nah, siswa pun mulai berani menyampaikan pendapat dan bekerja sama dalam kelompok. Dan penerapan PACE sudah menunjukkan hal positif, tetapi masih perlu ditingkatkan. Baik, sekian dari notulensi pada seminar hari ini. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Notulen, penyampaian kesimpulan dari Notulen. Berakhirnya penyampaian kesimpulan dari Notulen tadi, maka berakhir pula seminar proposal pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya seminar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.